Banyak banget peserta SKD CPNS yang kehabisan waktu karena terlalu fokus untuk mengerjakan satu tipe soal yang satu ini nih. Yuk kita bahas kira-kira soalnya kayak gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, kembali lagi bersama aku Kak Sonda. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu tipe soal SKD yang paling banyak menghabiskan waktu di seleksi SKD CPNS. Mau tahu gimana soalnya? Yuk kita bahas ke soal yang pertama. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Dalam suatu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Lisa menyukai olahraga bola voli dan tidak menyukai atletik. Dino menyukai olahraga bola basket dan voli. Pendi menyukai semua olahraga kecuali voli. Susi menyukai olahraga tanpa bola, sedangkan Gino menyukai olahraga bola. Nah, kira-kira dari antara mereka semua ya yang menyukai voli itu siapa aja sih? Nah, teman-teman, tips untuk mengerjakan soal yang ini adalah kita cari nama-nama yang memang berhubungan dengan voli aja, ya. Untuk yang pertama ada Lisa, teman-teman. Lisa menyukai voli, ya. Lisa menyukai voli, tapi tidak menyukai atletik. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua ada Dino. Ya. Dino menyukai bola basket dan voli. Nah, ada lagi nggak sih teman-teman? Kita cek ya. Pendi menyukai semua olahraga kecuali voli. Dia nggak suka voli. Berarti Pendi ini bukan orang yang suka voli. Gino menyukai olahraga bola. Ya, bola aja. Bukan basket, bukan voli gitu ya. Jadi tidak disebutkan gitu. Jadi jawabannya ada di opsi yang A ya teman-teman ya. Mereka yang menyukai voli adalah Dino dan Lisa. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Sebuah proyek pembangunan berkaitan satu dengan yang lain sehingga pekerjaannya diatur sebagai berikut. Pada poin pertama, proyeknya tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek S. Poin yang kedua, proyek P boleh dikerjakan bersama dengan proyek T. Ya. Poin yang ketiga, proyek Q hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek R. Dan poin yang keempat, proyek T dikerjakan jika proyek U dikerjakan. Pertanyaannya, jika pekerja sudah mengerjakan proyek T, maka, nah kira-kira jawabannya yang mana nih? A. Pekerja tidak mengerjakan proyek S. B. Pekerja tentu akan mengerjakan proyek P. C. Pekerja hanya akan mengerjakan proyek R. D. Pekerja juga mengerjakan proyek U. E. Pekerja tidak mengerjakan proyek R. Nah, teman-teman, karena yang ditanyakan adalah proyek T, maka kita fokus saja sama poin-poin yang ada proyek T-nya, yaitu ada di poin 3 dan 4. 2 dan 4. Nah, kita fokus sama poin 2 dan 4 aja. Maka kita langsung bisa menyimpulkan bahwa pekerja juga akan mengerjakan proyek U ya teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Ada di opsi yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di dekat Tia. Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului oleh Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Nah, Tia duduk di urutan terakhir, maka siapa yang duduk di urutan kedua?
Nah, teman-teman, kita mengerjakannya dari Tia dulu, karena Tia itu sudah pasti nih letaknya ada di paling akhir ya. Tia itu ada di paling terakhir. Maka aku tulis di sini Tia. Nah, selanjutnya kita cari yang berkaitan sama Tia. Yang berkaitan sama Tia itu siapa? Nila. Nilai duduk di dekat Tia ya. Ini sudah pasti. Berarti di sebelahnya Tia itu ada Nila. Lalu kita cari yang berkaitan dengan Nila nih. Siapa nih yang berkaitan dengan Nila? Ada yang tahu? Oke. Yang berdekatan dengan Nila adalah Jufri ya teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jufri duduk di sebelah Nila. Oke. Dan Tini duduk di dekat Jufri. Maka Tini ada di sebelah Jufri. Nah, kita lanjut ya. Yang berkaitan sama Tini itu siapa sih? Yang berkaitan dengan Tini adalah Harto ya. Harto. Oke. Dan Salim tidak ingin didahului oleh Harto. Berarti Salim ada di urutan paling depan. Oke. Lalu siapa sih yang duduk di urutan kedua? Yang duduk di urutan kedua ada Harto ya teman-teman ya. Jadi ada di opsi yang E. Harto yang duduk di urutan kedua. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita beralih ke soal selanjutnya, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe karena channel ini bisa banget loh bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat yang mau masuk grup untuk belajar bareng sama aku dan pastinya gratis, bisa langsung cek link WhatsApp di bawah ini ya. Soal selanjutnya, ikan kakap merah bergizi dan indah penampilannya. Ikan tuna rasanya enak tapi membosankan. Udang walaupun kecil-kecil tetapi mempunyai nilai gizi yang tinggi daripada ikan kakap merah. Sementara bandeng gizinya lebih baik dari ikan tuna, tetapi biasanya tidak segar. Hidangan yang menarik dan bergizi adalah... Nah, teman-teman, ini kita spesifikasikan ya satu per satu. Yang pertama kita mulai dari ikan dulu ya. Ikan kakap. Ikan kakap itu penampilannya menarik. Nah, kemudian ikan tuna. Kemudian ikan tuna. Ikan tuna itu rasanya enak. Ikan tuna itu enak tetapi membosankan. Tapi kita nggak usah tulis membosankannya. Udang. Udang itu bergizi teman-teman. Bergizi tinggi. Nah, habis itu ada apa lagi? Habis itu ada bandeng. Ada bandeng. Bandeng juga bergizi. Tapi bandeng itu gizinya lebih baik dari ikan tuna ya. Lanjut. Setelah itu apa lagi? Udah ya, udah selesai ya. Hidangan yang menarik dan bergizi adalah, nah, sudah pasti ikan kakap ya teman-teman ya, sudah pasti ikan kakap. Dia sudah bergizi dan indah pula penampilannya gitu. Kita cari yang opsi ikan kakap merah. Ada di opsi yang B, C, dan E ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal cari nih pasangannya kira-kira yang mana gitu ya. Kita tinggal pilih aja yang bergizinya paling tinggi. Yang paling tinggi bergizinya ada di udang. Maka jawabannya ada di opsi yang B. Ikan kakap merah dan udang. Gimana? Gampang kan? Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Dan pastinya aku akan terus upload video terbaru lainnya untuk bantu kamu lolos CPNS di tahun ini. Bagi yang belum merasa jelas tentang materi yang aku sharing dan mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh langsung gabung ke grup WhatsApp kita ya.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bantu like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nih untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!